Ketika saya membeli charger pengisi daya 1,5 volt atau baterai A2 dan A3 ini, saya jadi ingat 12 tahun yang lalu ya teman-teman. 12 tahun yang lalu kita masih bermain mobilan Tamiya yang dimana populer banget dulu itu. Jadi saya cari-cari chargernya dan ketemu di pasar charger generik yang kayak gini. Jadi charger ini tuh isinya sederhana banget, di dalamnya itu hanya terdapat trapo, lalu juga terdapat dioda dan resistor, lalu lampu LED indikator. Sederhana banget. Walaupun isinya sederhana kayak gitu, ternyata charger ini lumayan membantu untuk kita mengisi daya baterai. Saya pernah bandingkan sebelum saya punya charger ini, charger yang kayak gini ya, kurang lebih sama gitu. Saya menghabiskan banyak uang hanya untuk membeli baterai. Nah, setelah saya beli, walaupun chargernya nggak terlalu berguna menurut saya ya saat waktu itu, charger ini bisa menghemat kita membeli baterai. Jadi chargernya ini bisa dipakai untuk mengisi baterai A3 dan A2, walaupun baterai yang kita pakai dulu itu bukan baterai rechargeable, tapi masih tetap bisa diisi. Nah, ini baterainya baterai rechargeable 1,2 volt dari Nichede atau NiMH. Ini saya belum tahu. Ini merek apa itu? Double power ya, merek double power. Nah, ketika pembelian kita udah dapat pengisi dayanya, yang dimana pengisi daya ini rangkaiannya simple banget. Di dalamnya cuman ada trapo, dioda, lalu resistor dan lampu LED indikator. Nah, berdasarkan dokumentasi yang saya temukan, pengisi daya ini menggunakan AC 220 volt. Lalu untuk arus DC-nya itu sekitar 150 mA dengan tegangan 2 volt, open circuitnya 2 volt. Nah, itulah yang menyebabkan charger ini terkadang ketika kita pakai untuk mengisi daya baterai, dia itu sering mengalami over pengisian karena nggak ada regulator CC dan CP-nya di dalamnya. Kalau ada regulator CC dan CP, dia bakalan bisa dipakai untuk ngisi baterai. Bahkan selama mungkin kita isi, dia gak bakalan mengalami over pengisian. Itu yang menyebabkan kita dulu menganggapnya kalau ini rusak. Seringkali kalau kita ngisi kan kita tinggalin tuh, padahal 1 jam pengisian kita harus cabut. Kalau nggak dicabut ya baterainya mengalami over pengisian, jadi panas baterainya. Itu karena tegangan dari adaptor pengisi daya ini sekitar 2 volt atau 2,5 volt teman-teman. Ini saya bakalan coba buka terlebih dahulu untuk isi di dalamnya biar kalian bisa lihat ya. Kalau menurut saya sih sama ya kayak baterai yang pengisian daya baterai tahun lalu tuh kan, sama aja, cuman ada trapo, dioda, lampu LED sama resistor isinya. Sederhana banget pokoknya isinya. Tapi ini lumayan membantu untuk kita mengisi daya baterai yang dimana masih kita pakai di mouse, remote, trimmer, jam dinding. Daripada kita membeli ya, harga baterai kan semakin hari makin naik aja harganya. Kalau dulu 1.500, sekarang harga baterai itu udah mahal ya. Alkalin sekitar harganya dulu 5.000 alkalin ya. Nah, sekarang baterai alkalin 25.000 satu setnya, satu pasangnya. Mahal banget tuh. Ini coba saya buka dulu untuk posisi di sininya, memang setara sih dengan apa yang saya sebutkan karena saya pernah punya juga pengisian daya generik kayak gini. Kurang lebih ada dioda, lalu resistor dan juga lampu LED. Cuman itu aja ya. Jadi dia ini cuman bergantung pada arus yang dikeluarkan oleh transformator dibandingkan menggunakan regulator asli. Sini nggak ada regulator sama sekali, jadi arusnya itu cuman dibatasi oleh resistor. Namun tegangan open circuitnya masih terlalu tinggi untuk digunakan oleh baterai yang sering kita pakai ya. Kalau baterai Nichede itu sekitar 1,2 volt, lalu baterai NiMH 1,4 dan baterai Seng atau ZN itu sekitar 1,5 volt untuk tegangan pengisiannya. Jadi di sini dipakainya tegangannya 2 volt 150 mAh. Untuk yang A3 nya 2 volt 130 mAh, bukan mAh ya, mAh miliampere. Jadi menurut saya itu terlalu tinggi untuk mengisi baterai
A2 dan A3. Kalau kita tinggalin lama-lama, misalnya kita isi sampai 3 jam, baterainya panas dan menyebabkan baterai itu nggak bisa dipakai lagi teman-teman. Padahal kita cukup mengizinkan pengisian itu 1 jam aja, pakai piling aja gitu, tergantung kapasitas baterainya. Kalau baterainya 1000 mAh biasanya kan 4 jam gitu, tapi kalau baterainya lebih rendah kapasitasnya biasa pakai piling 2 jam atau 3 jam udah penuh, nggak boleh ditinggalin lama-lama lagi. Kalau ditinggalin lama-lama ya bisa jadi baterainya over pengisian, yang dimana tegangan baterainya naik ke angka 2 volt. Ketika tegangan baterainya naik ke angka 2 volt, dimana tegangan open circuitnya, baterainya bakalan panas. Nah, beberapa baterai itu terkadang biasanya keluar cairan teman-teman. Ini baterainya bakalan saya pakai di mouse dan keyboard. Lalu saya juga bakalan pakai baterainya ini di beberapa alat lain. Nah, untuk mouse ini nggak ada baterainya, ini saya cuman akalin dengan baterai lithium bekas yang saya punya. Kemarin saya posting ya. Lalu saya pakai juga di sini. Ini pakai NICD, ini agak berat ya trimmernya ini. Ini pakai NICD. Sebenarnya ini ada chargernya juga. Nah, untuk trimmer ini chargernya tegangannya tinggi, open circuitnya sekitar 6 volt teman-teman. Tapi penuhnya lama. Ini 150 mAh juga, ini 150 miliampere juga. Nah, untuk pengisian daya kayak gini kita nggak boleh ninggalinnya terlalu lama. Kalau terlalu lama bisa merusak baterainya, karena di sini nggak ada regulator ya, nggak ada regulator pengaman CP dan CC nya. Biasanya kan ada CP, constant voltage, lalu ada juga CC, constant current untuk pengisian baterai. Kalau di sini nggak ada. Karena nggak ada ya kita pakai piling aja ngisinya. Kita pakai piling 2 jam penuh ya, kita hitung aja kapasitas baterainya berapa. Atau mungkin kita sering meraba-raba, kalau udah agak panas dikit udah penuh berarti ya. Ya biasanya gitu kita pakai, kalau udah agak panas dikit sebelum panasnya itu naik banget, kita udah piling, oh baterai ini udah penuh. Nah, dengan menggunakan ini cycle use baterainya itu jauh lebih lama daripada kita membeli baterai ya. Saya pernah menggunakan baterai ini untuk kipas angin yang versi jadul gitu, dan baterainya itu dapat digunakan 10 kali pengisian sebelum pada akhirnya dia cepat banget habisnya. Kalian tertarik dengan produk ini, kalian bisa beli lewat tautan afiliasi yang udah saya kasih di bawah, atau mungkin kalian udah punya sih ya. Semoga informasi yang saya berikan itu bermanfaat. Banyak teman-teman yang juga memodifikasi pengisian dari baterai ini, yang dimana katanya ada yang lama penuh, ada yang penuhnya cepat. Sebenarnya lama atau lambat penuhnya itu udah didesain oleh pabrik, tergantung penggunaannya ya. Kalau kita modifikasi boleh juga pakai CC atau CP LM2596, setting tegangan pengisian 1,4 volt itu masih bisa. Oke, terima kasih.